Jal, Ya, ada Mang. Pangestu. Udah lama juga ya Didinya nggak ketemu kumaha nih. jadinya. Hah? Ya biasa Didinya we. kumaha. Apanya? Didinya, Didinya kumaha. di dia alhamdulillah pengesto. Nah, Jal, ini Apa? mumpung ada waktu nih ya. Kita Hmm. ngobrol-ngobrol sebentar. Kemarin ada satu pancingan kalau buat Mamam sih. Jadi ini ada buku yang disodorkan oleh adikmu Hmm. nih ya. Tiba-tiba adikmu Oh, ya. bilang, "Mam, aku pengen beli buku ini dong," gitu. Lumayan sih harganya karena memang buku aslinya gitu ya. Nah, Hmm. judulnya tuh menurut aku nih menarik ini ya. Ini tuh adik saya yang Renaldi. Bukan yang kecil, yang bungsu. Oh, yang kecil. Ya, ya, ya. Terus. Ya kan, ini karena dia itu terinspirasi katanya dari seorang psikolog di TikTok. Nah, dia menyebutkan Oh, buku gitu. ini gitu. Hmm. Nah, terus kan judulnya menarik nih, The Book You Wish Your Parents Had Read. Hmm. Nah, kemudian juga And Your Children Will Be Glad That You Did. Hmm. Ini persepsi awal aja gitu ya dari judul. Ya. Nampaknya mungkin ada hal-hal di pikirannya Hmm. yang berandai-andai lah gitu ya. Jadi seandainya dulu mungkin gitu ya ada hal-hal yang Hmm. dilakukan, mungkin saat ini kondisinya seperti apa. Nah, Mamam sendiri belum baca buku itu dan Hmm. akan membaca buku itu. Nah, sekarang ke-trigger dari judul ini, Mam pengen ngobrol sama Ijal, ada nggak sih ya kalau Ijal memutar waktu, Hmm. apa yang hal-hal yang menurut Ijal sebaiknya dari dulu tuh ya kita Ah. ngomong di keluarga lah gitu ya. Entah dari Hmm. Mamam, entah dari kalian gitu yang akan bagus kalau itu dilakukan. Karena Hmm. kayaknya ini ada sesuatu gitu ya di buku ini ya ini kan namanya mungkin improvement ya, bukan Ya, ngomongin penyesalan tapi for ya, improvement. ya. Ah. Apa nih menurut Ijal ada nggak? Kalau ditembak ditanya kayak gitu sekarang sih, selama ini Ijal ngerasa udah baik-baik aja kan di zaman nerima ya anaknya teh. Apa ya, paling paling kalau udah, maksudnya kepikirannya pas pas ini aja sih, pas apa, sedang diambang kebingungan mencari, yaitu yang waktu zaman-zaman awal masuk kuliah di Hmm. Maranatha. Soal Hmm. keyakinan lah, soal ketuhanannya, biasalah anak umur segitu kan. Nggak tahu ya di zaman mama biasa nggak, kalau di zaman Ijal tuh biasa gitu, anak umur 19, 20, 21 tuh mencari ya jati diri, cuman sampai ke ketuhanan, mencari agama segala macam gitu. Nah, Apakah cuman apakah memang umum usia kalian kalau, segitu gitu ya? nah, nggak tahu ya umum apa enggak, Ijal nggak tahu ada penelitiannya atau nggak pernah nemu gitu ya. Cuman kalau di lingkaran Ijal sih umum gitu. Hmm. Dan ada, maksudnya pokoknya jenjang dari umur 19 sampai bahkan sampai 25 nih, sampai 25 tuh masih ada yang nyari gitu, Mam. Nah, Ijal kan Hmm. sudah memutuskan ya udah gitu, ketemu aja gitu. Yang penting mah keyakinan mah ya masing-masing weh gitu. Cuman saling menghargai segala macam, itu intinya kayak gitulah. Itu di umur mungkin 21 22. Nah, pas Hmm. Ijal udah jalan 2 tahun 3 tahun memegang ya let's say keyakinan itulah, bahwa yang namanya keyakinan itu masing-masing atau asal tidak ada ganggu satu sama lain, ya udah jalani aja gitu. Ada teman-teman Ijal yang masih kebingungan gitu nyari, nah, akhirnya kan sharing 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 gitu. Dan umum gitu, dan bahkan sampai zamannya Ica, Hmm. di umur dia itu ya sekarang banyak orang-orang teman-teman dia yang mencari gitu sebetulnya, cuman memang mungkin tidak sebanyak angkatan Ijal sama Ade sih. Nah, Cela ya, sebelum lebih Hmm. jauh, jadi kan mau membandingkan ya situasi Hmm. kalian dengan situasi Ya, Mam di usia itu, ya. ya. Pada saat mau masuk kuliah, Mam tuh kayaknya mikirnya nggak sejauh itu ya. Ya, Jadi ya, ya, ya. berpikirnya hanya bahwa setelah selesai SMA, Hmm.
ya harus kuliah gitu ya. Kuliah, Paling cuman yang heeh. dipikirin adalah kuliahnya yang keren lah gitu ya. Jadi Mhm mhm. tempatnya mbok yang jangan yang malu-maluin lah gitu. Jadi Iya iya iya. hanya sebatas itu. Rasanya tidak ada, ya ini balik lagi ya, Mhm, melihat secara umumnya juga Mom juga nggak tahu. iya. Tapi kalau lihat dari teman-teman yang deket-deket yang bergaul Mhm. sehari-hari, mereka pun sederhana-sederhana aja mikirnya. Iya iya iya. Ya jadi kuliah, ya udah masuk kan waktu itu Fakultas Ekonomi Unpad, ya oke lah gitu kan, Mhm meskipun mhm pengennya mhm. ke psikologi nggak dapet, tapi Fakultas Iya Ekonomi Unpad gitu loh gitu ya. iya iya. Rasanya that's enough gitu ya. Jadi, Mhm nggak mhm. ada lagi mikir-mikir yang lain-lain gitu ya, malahan Iya. kayaknya lebih lebih kepikiran, waktu itu kan mama masih main softball tuh, Mhm mhm. jadi masih kepikirannya gimana nih gitu, mesti tetap supaya bisa di timnas gitu. Iya iya That's iya iya. simple, Iya iya nggak iya. ada tuh mikirin yang kata Eja tadi keyakinan itu, nilai-nilai Heeh heeh heeh. pribadi kali gitu ya. Iya iya Nah, iya iya. pertanyaan Mama sekarang, kenapa sih gitu, kok Nah, iya mikirnya iya iya. sampai sejauh itu, Itu gitu? yang belakangan ini kebetulan Ijal juga mikirin gitu, kenapa beda banget gitu, antara generasi Mamam sama yang Ijal, Mmm, eee, rasakan gitu di umur segitu. Karena kalau pada akhirnya Ijal ngambil kesimpulan sih, media sosial sih, internet sih. Dan mmm, mungkin bisa dibilang zaman mamam dulu mah kasarnya ya, rata-rata tuh masih susah orang tuh. Susah dalam artian untuk berkehidupan, jadi mikirnya simpel aja gitu. Udah sekolah sekolah mmm, sekolah, kerja, selesai. Sedangkan di mmm, angkatan Ijal tuh banyaknya yang orang tuanya sudah susah, akhirnya usaha 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 usaha, akhirnya udah bisa berkecukupan. Nah, si anaknya ini yang mana itu angkatan hijau tuh, ah ya udah cukup aja. Maksudnya kerja ya udah kerja, cuman nggak usah seserius itulah mikirinnya gitu. Cuman pada akhirnya mungkin rata-rata kekurangan kehadiran orang tua sih. Peran orang tua dalam menyampaikan nilai-nilai yang banyak itu, banyak dalam artian ini kalau konteksnya agama kan banyak ya. mmm, Cuman kan orang-orang tua tuh rata-rata kan ya udah Islam Islam aja, yang Kristen nggak boleh tahu gitu. Yang Hindu nggak mmm, boleh tahu, yang Buddha nggak boleh tahu. Sedangkan di media sosial kan banyak tuh mmm, ada yang ya ceramah lah, let's say ada yang ceramah soal agama lain gitu di luar agama yang kita anut gitu. Nah akhirnya kan penasaran ya, ini kok misalnya gitu ya, yang rata-rata nanya kan, "Ini kok Tuhan versi ini kayak gini, Tuhan versi itu kayak gitu, Tuhan versi itu kayak gimana," dan lain sebagainya. Akhirnya bertanya-tanya lah. Nah, akhirnya kan suka ketemu lagi sama yang bingung, jadinya tuh, nah, kepikiran lagi, kayak oke, gitu. ini balik lagi ya, jadi pengen nanya Heeh, juga, tadi Ijal bilang bahwa, kehilangan peran orang tua mhm mhm. ya, Mungkin, masih mungkin mungkin ya, ya. maksudnya kan Mhm. itu maksudnya di masa Ijal gitu ya. Iya iya iya. Jadi apakah itu, karena, eee, orang tua itu satu, mereka kan mungkin sibuk ya, makin ke sini Iya iya iya. orang tua Ijal kan angkatan Mama itu mereka sibuk Mhm, untuk, ya hidup gitu ya, untuk mhm mhm. membuat masa depan anak-anaknya pasti pengen lebih bagus dari Iya iya, itu, heeh. kami gitu ya. Mhm. Sehingga tuh segala macam lah dilakukan sehingga, anak-anak ini ya terurusi secara mungkin ya Iya. finansialnya, sekolahnya Mhm mhm. oke gitu ya, kebutuhannya dicukupi. Tapi kebutuhan mungkin yang sifatnya adalah fisikal gitu. Nah, kok ada Iya. kesan tadi, Ijal berpendapat ada hal-hal yang sebetulnya perannya dibutuhkan oleh anak-anak Mhm. ini, tetapi mungkin itu tidak terjalankan gitu, Iya iya. kenapa ya menurut Ijal kok Ijal punya pandangan seperti itu? Mmm. Mungkin pengalaman dengan teman-teman Nah, ngobrol? maksudnya kalau di kita ya, untungnya Mmm, kalau mamam sama babab lah, walaupun sama babab, nggak terlalu dekat waktu itu ya, mamam sama babab kan tidak pernah, maksudnya untuk urusan agama itu tidak segitunya lah gitu, tidak ekstremis gitu kasarnya ya. mmm, Kasarnya bukan ekstremis itu, tidak terlalu keras lah soal agama gitu. Dan justru Ijal, berterima kasih soal itu. Karena, Ijal jadi, tidak apa ya, nalar Ijal tuh nggak tertutupi gitu, tidak terbatas gitu, tidak terbatasi oleh nilai-nilai yang mana biasanya teman-teman Ijal tuh, terbatasi gitu oleh pemahaman seperti itu, gitu. cuman Nah, Jal ya akhirnya apa tapi
mungkin ya orang ngelihatnya Eh, bisa jadi karena justru keterbatasan kami gitu loh, keterbatasan mamam dalam tanda petik, kita nggak mau ngedalamin agama ya, tapi oh iya 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 apa iya iya namanya, iya orang kan bisa berpandangan gitu, "Yang nggak banyak ngomong iya karena iya iya iya. pengetahuannya terbatas," gitu dalam hal itu gitu. Tapi Nah ini kan tapi jadi kan kayak ada juga kayak tapi paradoks ada gitu ya. iya iya cuman ada juga teman-teman dia orang tuanya yang nggak ngerti agama, cuman katanya, tapi Oh. akhirnya tuh ke anaknya tuh kamu harus gini, harus gitu. Jadi kan anaknya ada yang stres gitu kebanyakan tuh karena mungkin caranya ya. Kalau caranya bener mungkin nggak bakal stres gitu. Akhirnya yang stres-stres inilah yang akhirnya nyari tahu sendiri emang kebenarannya seperti apa sih. Eh, Mmm. ya itu sih rata-rata kayak gitu sih. Bukan berarti pengen pindah agama atau gimana, cuman ya udah dengan agama mereka mereka mencari guru yang menurut mereka bisa menjelaskan apa yang mereka nggak dapetin dari orang tuanya gitu. Nah, satu lagi nih, jadi muncul lagi pertanyaan, kenapa, apa ya, Ijal melihatnya dari sisi, religius ya, dari sisi agama gitu. Oh, iya iya. Ada hal-hal lain nggak ya sebenarnya? Karena balik lagi nih ya, kalau agama nih kan rada sensitif ya, Iya iya iya. sama-sama lah mungkin Pawam sendiri juga pengetahuannya, wah masih sangat minim lah gitu ya soal agama Mhm gitu kan. Mom nggak tahu lah Ijal sampai di mana juga gitu. Nah kenapa mhm. tapi di sisi lain Mom jadi pengen bertanya, kenapa Ijal kok ngelihatnya dari, sisi agama gitu loh? Mhm. Karena menurut Ijal yang ya maksudnya ini kan pada akhirnya Ijal cuma mencari-cari apa ya kira-kira yang dulu Ijal nggak dapat dari mamam gitu. Mmm, Cuman sebenarnya itu pun gitu ya, itu pun si agama, urusan agama ini tuh kan ya mamam sama babak ngajarin gitu. Maksudnya ya sholat gimana, ya dilesin ngaji lah ibaratnya sampai hatam segala macem. Itu kan bentuk usaha mamam dan babak gitu dan Ijal berterima kasih ya bisa baca Quran gitu Ijal ngerti gitu maksudnya untuk membaca doang ya mengerti mmm, untuk mmm, menafsirkan ya kan bukan hak Ijal gitu. Cuman ya kalau dicari-cari ini sebenarnya nggak kekurangan juga sih kalau dipikir-pikir ya Ijal malah berterima kasih gitu karena sudah apa ya tidak tidak dibatasi segitunya gitu kayak teman-teman Ijal kebanyakan. oke, Nah kenapa Ijal membahas ke arah religius karena mhm, ya itu masalah yang sering Ijal temui di lingkaran Ijal ya di angkatan Ijal tuh ya itu urusan keyakinan. mmm, Gitu doang sih soalnya kalau untuk urusan kayak nyari duit lah terus pendidikan mereka tuh kayak udah gue tahu kok harus ngapain ke depannya gitu jadi yang oh, dibingungkan ya itu jadi yang ah, miss dari itu orang tua mereka mungkin itu gitu tapi kan bagaimana cara menghargai mam sebetulnya pada akhirnya ke situ sih karena kalau oh, Ijal belajar dari mamam dan babab mamam sama babab nggak pernah pilih-pilih ke orang ke siapapun gitu ya udah nganggapnya manusia aja gitu sedangkan kan masih banyak di luar sana apalagi orang kaya baru ya yang jadinya teh nganggap nganggap misalnya asisten rumah tangga gitu nganggap teh kayak wah babu tidak berharga gitu budak belian gitu kasarnya ya sedangkan kalau mama sama baba kan mengajarkannya ya gitu sama-sama aja mau ke supir mau ke siapa gitu semua nggak ada kasta lah ibaratnya ya kita sama-sama hidup gitu sama-sama membutuhkan. Nah, mmm, kebanyakan teman-teman Ijal di rumahnya yang punya asisten rumah tangga atau enggak sekalipun, ya mereka tidak mendapatkan pelajaran itu gitu. Ada aja mmm, yang ya itu tadi mau bilang orang tuanya dua-duanya sibuk nih, ya udah sampai-sampai nggak bisa ketemu gitu. Cuman Sabtu Minggu itu pun nggak bener gitu karena masih ada gangguan kerjaan. Tapi mereka hidupnya kaya raya gitu ya. Akhirnya bingungnya tuh di situ. Saya siapa? Saya nah, asalnya dari mana, saya mau kemana gitu. Saya nanti pulang kemana itu tuh nggak bisa dijawab sama mereka gitu. Ya bukan berarti nggak artinya bisa jawab juga ya. Cuman kebanyakan rata-rata nah, ke situ. apakah, apa namanya, bisa dibilang ya, Hmm. tadi terkait dengan banyaknya informasi ya. Jadi kan mau nyari informasi apa juga sekarang mah, apa sih yang nggak ada gitu kan. Ya. Apakah bisa dibilang bahwa artinya sebetulnya meskipun kita punya alat untuk mencari informasi itu, yang namanya peran orang tua nggak tergantikan. Ya, ya betul, betul, betul. Mmm, ya Itu itu sih. jadi, makanya terus terang ya gitu, Mom sampai sampai sekarang ya, apalagi justru melihat kalian udah mulai jalan sendiri gitu ya, Hmm. berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri, eee, deg-degan gitu loh. Deg-degan tuh gini,
apa ya gitu yang mungkin itu tadi balik lagi ada nggak sih sesuatu yang semestinya dari dulu udah diberikan, udah Ya, ya, ya. diajarkan kepada kalian supaya ya insya Allah kalian tuh Selamat bertumbuh, lah gitu ya. berkembang gitu Ya. ya dengan sebaik-baik bahkan lebih baik lah dari kami lah gitu. Itu kepikiran terus loh Jal. Jadi Ya, ya, nah ya. ini kan ini Jangankan ngomong mama, Ijal. Abim Nah, aja baru segitu, itu udah mikir panjang. Ini apa nih ya ya biar anak ini selamat gimana nih? ya itu pasti ada gitu Iya, ya. Nah, iya. sekarang kan ini ngomong sama Ijal. Kalau ngomong sama Ade belum tentu yang Ya, diobrolkan apa sama Ica juga gitu kan. Nanti setelah Ica baca buku ini juga apa yang akan dia simpulkan dapat. atau apa itu juga pasti akan sangat berbeda ya di antara kalian. Tapi ya rasa deg-degan, rasa was-was gitu ya, itu tuh ternyata jadi kolot teh eta gitu ya. Ya, 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 ya. Jadi apakah anak-anakku akan survive gitu ya, anak-anakku akan bisa memilih jalan yang pas gitu ya. Insya Allah lah kalau salah benar mah mudah-mudahan ya, Ya, kalau gitu kan ya, ngomong ya. hati nurani kita lah gitu ya, itu mah Hmm. kataker gitu. Ya, ya, Nah ya. itu makanya tadi baca judul buku itu jadi iya ya gitu. Ini ada Ya, enggak gitu ya sesuatu yang memang terlewatkan. Eh, ya. Tadi tujuannya adalah satu sebetulnya supaya kalian belajar dari apa yang dialami gitu supaya ke depan ya sudah lebih inilah lebih lebih rileks gitu ya menghadapi masa Oh, depan oke. gitu kan. Tapi Mam, Hmm. ini baru terlintas sih, sorry motong. Jadi kepikirannya adalah ke sini. Eh, apakah misalnya nih Ijal, ini kan kayak nanti lingkaran lingkaran setan nggak sih disebutnya. Jadi misalnya Ijal pengen diapain sama mama. Misalnya Ijal sedih karena mama marahin Ijal. Hmm. Berarti nanti Ijal nggak mau marahin Abi misalnya. Karena nanti Abim sedih, tapi nanti dia nggak dapat nilai yang Ijal dapat dari mama karena mama marah. Kebayang nggak? Nah, iya iya iya. Ya, Iya kan? Karena di sisi lain dunia juga perkembangannya beda, bukan perkembangan ya, maksudnya keadaan dunia juga kan beda gitu. berbeda. Iya, generasi lah makanya diklasifikasikan kan gitu karena kan ada Nah, perbedaan itu gitu. itu Nah gimana? itulah ya. Jadi zaman berubah ya. Hmm, Apa namanya? Kita juga di sisi lain dikasih suatu kemampuan ya untuk ya. berpikir kan. Ya. Hmm, hmm, Dulu mungkin Ijal dimarah-marahin perkara sesuatu lah oleh mamam dan hmm, waduh sakit hati banget lah misalnya gitu ya. hmm, hmm, Waduh indung urang gitu-gitu amat sih gitu ya. hmm. Sehingga sakit hati. Nah, ini kan biasa ya seperti hal luka yang dibawa gitu. Ya, ya, Nah, kita kan sekarang semakin dewasa. Kalau kita melihat lagi ya, itu kan hmm, sebetulnya adalah proses proses pembelajaran kita ya, bukan hanya kamu aja, tapi Mama juga ada proses ya. pembelajaran di situ. Hmm, Misalnya, Mama merasa bahwa sebenarnya nggak usah gitu-gitu banget ya ngemarahin anak, hmm, hmm. meskipun misalnya salahnya tuh gede lah gitu. Ya, ya. Bisa nggak sih sebenarnya dengan cara yang lebih lebih baik? Itu dari Hmm, sisi Mama. Nah sekarang ya, dari sisi Ijal, Ijal makin dewasa, makin punya pengalaman pribadi juga, melihat ya. situasi yang berubah. Nah, ini yang kita ngomongin soal apa namanya, masa lalu itu berpengaruh ya kepada kita. Hmm, Jadi ya. upbringing bagaimana kita didik oleh orang tua itu berpengaruh, tetapi Hmm, bukan berarti itu menentukan masa depan saya gitu. ya. Jadi yang penting kan kita ngambil hikmah. Nah ini nih ngomongnya hikmah. Ya, 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 ya. Kenapa ya indung orang baheula sakit Ya, ya, ya. gitunya gitu ya sama aku gitu kan. Ah, Ini ada apa sih? Nah kita kan diajak untuk berpikir. Nah hmm, sekarang Ijal udah punya anak. hmm, Anak ini hidup di zaman kapan? hmm, hmm, Nah, dan kembali kepada kalau ajarannya Seven Habits Stephen Covey itu adalah semua itu kembalikan kepada prinsip hmm, dari kehidupan. ya, Prinsip itu kan disebutnya sunatullah tehnya. Ya. ya, Jadi kalau dipikir-pikir kenapa saya dimarahin abis-abisan? Oh, karena kalau saya melakukan itu tuh ternyata ada akibatnya. Itu kan sebab akibat gitu ya. ya, Jadi ada hmm, perbuatan pasti ada akibatnya.
oh ternyata akibatnya itu fatal. Nah itu kan prinsip-prinsip itu yang harus kita jalankan sebetulnya, Ya, bukan ya, ya, ya. masalah kasusnya gitu ya. Ya, ya, Karena ya, 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 betul, kasusnya betul. Abim dengan kasusnya Ijal bisa beda gitu loh. Hmm. Melakukan hal yang sama tapi dalam situasi yang berbeda bisa jadi hasilnya juga bisa jadi beda kan. Ya, ya, ya. Nah, situasinya sudah berbeda gitu. Hmm. Nah, ini yang kan orang tua suka gini. Pokoknya saya nggak mau anak saya kayak saya dulu. Ya, Nah, ya, ya, kan itu gitu kan. ya. Makanya saya nih gitu. Misalnya Ya, ya, kayak ya. sekarang saya nggak mau loh anak saya menderita kayak saya dulu nggak punya duit, rek makan Hmm. kayak susah misalnya gitu. Hmm. Sehingga sekarang saya apapun yang dia minta saya kasih. Kasih. Tapi ingat, ada prinsip yang kalau dilanggar itu udah tau lah pasti berakibat. Kalau Ya, kita ya, ya. ngasih terus tanpa menceritakan dari mana barang ini Hmm. datang, Hmm. gimana caranya kita mendapatkan Ya, barang ya, ya. itu, ada yang namanya upaya, Hmm. ya Hmm. kan? Segala macam tuh ada usaha, nggak ada yang gratis di dunia ini, ada usahanya, ada upayanya, kita harus bersusah-susah dulu mungkin gitu. Hmm. Nah, makanya Mama angkat topi ya kepada orang-orang yang super duper kaya, tapi anak-anaknya Biar susah. low profile ya. Ya, ya. Terus dia juga mau usaha sendiri gitu. Ya, ya. Orang tuanya ngasih sih misalnya kamu perlu fasilitas apa? Oh saya perlu apa gitu misalnya. Fasilitasnya dikasih tapi dia sendiri melakukan satu usaha yang memang sesuai dengan kemampuan dia. Dia duit mah geus Ya. loba lah. Berarti saya punya duit, gimana saya menggerakkan duit ini gitu kan? Ya. Atau saya melakukan gerakan tertentu yang memberikan dampak yang luar biasa. Itu kan berarti orang tuanya mengajarkan nilai-nilai yang penting kan Ya. dalam kehidupan, bukan Ya, hanya ya. sekedar masalah pemenuhan fasilitas gitu. Nah itu yang kalau dikaitkan dengan Ijal tadi ya mirip-mirip gitulah, jangan sampai Ya, ya. anakku kayak aku dulu, jangan sampai saya bertindak seperti orang tua saya dulu memperlakukan saya. Ada benernya sih kalau masalah perlakuan gitu ya. Jadi tapi juga kadang-kadang gini, gila ya dulu kan ada ya mungkin anak-anak yang cerita orang tuanya super duper Ya, kasar, ya, galak, ya. keras gitu ya. Dan dia mungkin ada rasa dendam gitu, aduh orang tua aku kayak gitu, saya nggak mau sama anak saya begitu. Iya sih nggak usah perlu keras, tapi coba kita pikirkan kenapa ya? Ya, ya, ya. Ya kenapa ayah saya dulu segitunya, ibu saya segitunya. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Ujung-ujungnya sebenarnya bener dah tujuan nama Ya, supaya ya, saya betul, tenten betul. nakal, supaya saya itu nggak bandel, supaya saya itu di jalur yang bener gitu kan. Nah, sekarang tinggal apa iya harus begitu caranya? Apakah aku udah pakai degebugan kan? Enggak lah gitu ya. Ya. Jadi itu tadi apa yang kita alami di masa lalu pasti berpengaruh ke kita. Cuman bukan berarti kita terkungkung dengan masa lalu itu kan? Masa lalu ya. Iya. Jadi ya gitulah kembali ke masalah kewas-wasan seorang orang tua gitu ya. Suka mikir gitu ya, ini anak-anak gimana sekarang, si Ade juga sudah mau punya anak sendiri gitu ya segera gitu. Ijal juga sudah mengalami itu ya. Ya harapannya tentunya kalian lebih jauh lebih baik lah dari kehidupan kalian dulu ya, memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada anak-anak kalian kelak gitulah. Gitu. Jadi ini kembali ke yang awal tadi, sebenarnya ini ya perbandingan antara zaman mamam dulu dengan kalian ya di usia-usia 20-an gitu mau kuliah. Ternyata se-complicated itu ya kalian. Iya, memang sok-sokan, entah emang complicated atau sok-sokan aja gitu. Nggak tahu sih. Soalnya nggak tahu. Secara alami aja sih kata Ijal sih, karena Ijal sendiri tidak sengaja mencari, Mam. Tiba-tiba aja, maksudnya waktu ya itu gara-gara kecelakaan sih. Awalnya kecelakaan besar itu akhirnya mikir gitu. Mikir keras itu maksudnya. Nggak tahu sih, kok diceritain lagi Ijal juga nggak bisa gitu, karena kompleks sih waktu itu buat Ijal ya. Untungnya Ijal
nggak apa ya, nggak stres gitu gara-gara itu gitu. Untungnya karena ketemu sama orang-orang yang bisa Ijal ajak ngobrol gitu, bahkan ya di rumah mbak-mbak juga Ijal ajak ngobrol gitu, ya Ajem gitu almarhum teh Ijal ajak ngobrol gitu segala macam Ini tentang ngomong-ngomong itu. yang menyaksikan obrolan ini, tahun Nah, berapa itu Ijal tuh pernah yang kecelakaan mana yang membuat saya juga 2011 sebagai ibunya, ya pasti. aduh, shock super Kita duper. berdua kan soalnya. Lah iya makanya. Nah sejak itu katanya Ijal mengalami satu perubahan yang ajaib gitu ya, dan Ya, memang mungkin ya Ijal ini punya sesuatu yang berbeda ya dari adik-adiknya, mungkin juga dari saya sebagai ibunya. Ada hal-hal yang mungkin kalau buat saya sih rada enggak nggak nggak kebayang gitu kesampaian. ya. Sehingga kadang-kadang, aduh ini mikirnya kok gini banget sih gitu ya. Ya, Kadang-kadang ya, ya. nggak saya sih nggak nyampe gitu loh. Jadi ya Hmm. ternyata ya mungkin tiap anak ya, dengan 3 anak ini juga masing-masing punya kekhasannya sendiri-sendiri, keunikannya masing-masing Punya gitu. perjalanan spiritualnya masing-masing. Nah itu kalau udah ngomong spiritual tuh aduh berat ya. Iya, iya. Tapi ringan kalau udah biasa. Nah ya iyalah. Nah balik lagi ke pertanyaan awal Jal, Ah, tadi kan ngomongin di belakang ya, tapi kalau hmm, ngomongin ke depan, Ija udah punya anak, hmm. what will you do better gitu loh untuk, eee, kehidupan keluargamu, menurut Ijal apa yang bisa dilakukan lebih baik ke depan? Kayaknya kalau sejauh ini sih Ijal akan meneruskan ajaran mamam sama babab sih sejauh ini ya. Mmm, Penambahannya belum kepikiran karena belum terjadi aja mungkin ya. Ijal belum bisa memetakan juga ke depan sejauh itu gitu. Mungkin nunggu ya, mungkin nanti juga bakal kelihatan kan Mam, maksudnya si anak tuh maunya kemana dan nanti dia gedenya gimana tuh ya akan terlihat gitu, dan akhirnya mungkin kita baru bisa ngambil keputusan harus gimana gitu. Cuman kalau nilai-nilai basic ya dari mamam sama babak bakal dia terusin sih, mmm, yaitu berbaginya, tidak membeda-bedakan orang, tidak pilih-pilih teman, ya dan segala rupa lah. Pokoknya budi pekerti lah yang sekarang udah nggak ada pelajarannya tuh. ya itu, Nilai-nilai budi pekerti dan cinta tanah air itu kan udah iya jarang. Ya sangat mungkin itu sangat yang minim. Ijal. Makanya Ijal kalau sama Abim nih kemarin 17 Agustus Ijal gendong sambil masang bendera, Ijal nyanyiin lagu Indonesia Raya gitu. Itu hal-hal kecil, mau tidur Ijal suka nyanyiin lagu daerah, lagu wajib nasional, karena kayaknya anak sekarang tuh jarang yang tahu gitu. Ijal nggak mau Abim sampai segitunya, tapi ya kita nggak tahu lah, maksudnya zaman dia nanti gimana gitu, apakah dia masih membutuhkan itu apa enggak. Cuman ya deep down Ijal sih masih percaya bahwa kita butuh sih hal-hal yang nasionalisme dan berbau budaya kayak gitu, karena itu juga ngaruh ke yaitu nilai-nilai dasar yang akan kita bawa kemana-mana juga sih Iya, gitu. ya justru kan sekarang gini, semua bisa dilihat, didengar, dibaca dengan mudah ya, Ya, apapun itu gitu. Justru sekarang yang menurut mamam yang paling mendasar adalah ya didikan kita di rumah, iya, iya, ya betul. kan? Kebetulan pandemi juga. Iya, ini ada hikmahnya juga gitu ya, Ya, kita ya, di ya. rumah bareng gitu, kita benar-benar engagement-nya gitu, Ya, mudah-mudahan lebih lebih baik ya. Karena jangan salah juga, kita di rumah misalnya ya sekarang Abi masih kecil, tapi misalnya yang punya anak remaja, mereka punya gadget sendiri. ya, ya, Duduk ya. sebelah-sebelahan, tapi nggak Ya. ngobrol gitu kan, terus nggak Oh tahu anak ya, kita. itu sih yang mungkin akan Ijal bedain ke Mmm, Abim itu adalah gadget sih. Bukan melarang ya, cuman lebih ke bagaimana literasi aja sih, literasi soal penggunaan gadget gitu. Gimana sih how to-nya yang ya menurut itu itu Ijal itu penting oke ya, gitu. Hmm. kalau Om sih dari dulu ya sebenarnya mungkin ada salah ada benernya juga gitu ya, yang namanya melarang itu, sebisa mungkin dikurangin gitu ya. Dihindari. Jadi Hmm. tapi Hmm.
boleh melarang, cuman dijelasin kenapa nggak Ya, ya, boleh. ya, ya. Kenapa nggak Heeh, boleh heeh, megang api? Itu teh panas, itu teh bahaya hmm, kalau dipegang. hmm, Penasaran, hmm. ya sok we cobaan gitu kan. Nah, Tapi kan iya, masa iya, iya, kita iya. harus membiarkan kejedot dulu baru-baru tuh kan, Hmm. enggak bisa gitu Ya, gitu. ya, Jadi ya, betul, betul. benar yang Ijal bilang, eee, dudukanlah sesuatu itu pada tempatnya. Kita hidup di dunia yang digital. Hmm, Segala hmm. sesuatu itu memang bisa diakses gitu Akses. ya secara digital. Nah, yang perlu kita tanamkan ya balik lagi budi pekerti dah, balik Iya, baliknya mah iya, kan. Mana betul. Ke yang situ apa, lagi. yang Baik. baik, mana yang Hmm. buruk gitu ya. Kita Ya, pakai hati nurani lah, orang kan ya, betul, suka betul. lupa gitu. Kita sebenarnya Betul, punya kok betul, filter betul. yang kadang-kadang seolah-olah di ngada-ngadain gitu. Ya, itu Nur Muhammad itu kan itu Allah itu kan di situ katanya. Ya ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa tidak nyaman, ya itu ada yang ngasih tahu dong, berarti itu salah gitu. Betul. Itu kan Sesimpel itu, tapi orang tidak mendengarkan bisikan itu gitu sekarang kebanyakan. jadi Ya orang oknum-oknum manusia lah. sebenarnya tahu lah gitu. Iya, Makanya balik kayak lagi ke gitu. soal tadi anak gitu ya, Hmm, ngelarang-larang gadget dan nggak bisa gitu loh. betul. Jadi ya udah Yang sekarang bisa nih, Ya, yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan diri mereka menghadapi dunia digital. iya, Menyiapkan itu bukan ya panjang prosesnya. Ada yaitu budi pekertinya dulu, kapan boleh pakainya, untuk apa, bagaimana ya dan lain sebagainya gitu kan. iya. Paling itu aja sih yang harus disiapin, bukan nggak boleh main HP direbut gitu. Nggak boleh ini, nggak bisa. Nanti kalau dia nggak main ketinggalan sama teman-temannya gitu. Nah, Ibaratnya gitu, kasihan. itu itu yang yang mungkin harus Ijal lebih baik dari mama adalah dulu tuh udahlah kasih aja gadget ngapa sih ribut banget gitu Hmm. duitnya insya Allah aya gitu. Setelah Hmm. biar biar nggak ketinggalan lah kasihan juga kalau Ya, teman-temannya ya, ya. ngomongin ini itu terus anak kita nggak ngerti gitu kan. Waktu itu pikirannya cuman sebatas itu, Jal. Oke. Karena karena mungkin, gitulah mam kadang-kadang nggak mau berpanjang ria ribut-ribut gitu kan. Hmm, Ya udahlah kasih aja. hmm, Nah yang kurang adalah, mungkin unsur edukasinya ya bahwa, hmm. eee, apa, bagaimana cara bijak gitu ya Ya, menggunakan ya. gadget misalnya gitu ya. Hmm. Ya mungkin pada saat itu juga kondisinya Ya, masih belum secanggih. seperti sekarang ya. Hmm. Ya, Jadi, ya. ya sebatas googling-googling aja lah gitu kan, Mama suka cerewet juga, Hmm. cari aja itu kan googling bisa gitu kan. Hmm. Tapi ya Hmm. belum belum semarak sekarang juga sih, Ya, informasi ya. maupun Ya. aplikasi atau apapun itu gitu ya. Hmm. Kalau dulu kan belum sekompleks sekarang gitu. Jadi, ya Ya. udah sebatas pokoknya anak-anak aku gaul. Sebenarnya Hmm. Ya, ya, sesederhana ya, itu ya. gitu mikirnya gitu ya. Iya, iya. Ya nggak tahu apakah Tapi itu benar kok. Karena pada akhirnya Ijal rasain, satu, Ijal nggak ketinggalan. Dua, untungnya Ijal dikasih bakat suka ngulik. Jadi sampai sekarang Ijal ya servis komputer bisa gitu. Servis HP ngerti gitu, bisa bongkar gitu. Laptop bisa gitu ya. Mungkin dari situ karena Ijal dari kecil udah belajar ini apa, kenapa bisa nyambung sini sendiri weh gitu. nah, Ya iya nggak tahu itu ya, kan. maksudnya kan balik lagi beda orang gitu. Nah iya makanya, itu kan kalau akhirnya kamu larinya ke urusan hardware-nya gitu kan, Ya, tapi, ya, ya. kontennya sendiri kan, apa namanya, ya hopefully ya mudah-mudahan itu kalian Hmm. sendiri bisa bisa dalam tanda petik ya Ya. bijak-bijaknya kalian waktu usia itu Hmm. gitu, menggunakan si gadget itu, sesuai dengan usia dan kebutuhannya Perluan. lah gitu. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang ya gila juga ya gitu, memberikan Wah, sekarang ya iya kebebasan sih gitu ya. loh. Ya sekarang ngerinya ya itu anak SD udah tahu aneh-aneh gitu kan. Ya itu. Yang dewasa-dewasa lah ibaratnya karena separah itu. Nah, itu yang harus disiapkan gitu ke anak-anak Ya, zaman sekarang lah gitu. Gimana itu cara filternya gimana gitu kan. iya. Terus cara ngasih taunya gimana, itu yang sampai sekarang ya belum kepikiran aja meja how to educate Abi gitu soal itu, ya belum, soalnya belum kejadian lah ibaratnya, belum belum di depan mata gitu, belum kebayang gitu, ya masih Ya, belajar belajar aja sekarang. ya memang akhirnya, apa, yang namanya, persiapan ya, kalau kita Hmm. bicara,
tindakan preventifnya apa sih ya. Ya, ya. Balik lagi akhirnya tindakan preventifnya adalah yang menjaga hati nurani tadi sih. Ujung-ujungnya kan Ya, begitu ya. ya. Heeh, heeh. Kita selalu menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu tuh ya benar salahnya tuh jelas gitu loh. Jadi, Ya, ya. oh ini mah bohong, bohong-bohong leutik lah teu nanaon gitu. Oh ini mah bohong demi kebaikan. Nah kayak gitu-gitu kan. Ya, yang nih Mam, yang ini cerita aja, nggak tahu ini mau dimasukin video apa enggak. Anehnya gitu ya, walaupun Mamam dan Babab, Ijang ngerasain dibebasin banget ya sama Mamam sama Babab, maksudnya mau ini boleh, mau itu boleh, mau ini dikasih fasilitasnya, mau itu boleh segala macam. Ajaibnya Ijal tuh ya namanya pergaulan ya, Mamam juga tahu mungkin ngerasain ditawarin ini itulah, mau obat, mau narkoba segala macam. Ijal nggak pernah pakai sama sekali, alhamdulillah. Ngan rokok we Itu wungkulnya. rokok doang, rokok mah ya udahlah. Cuman ya alhamdulillah gitu, maksudnya banyak teman Ijal yang dicerewetin sama orang tuanya, justru malah mereka terjerumus gitu ke sana gitu. Ijal alhamdulillah sama sekali nggak pernah gitu yang kayak gitu-gitu. Ya ngerokok doang itu udah gitu, ya paling minum standar lah, minum gitu Ya. doang gitu. Dan ya udah Eh, gitu, sekarang ya udah sisanya ngerokok doang itu nggak ada lagi iya. gitu. Itu salah satu hal yang menurut mama magic juga dari nenek. Jadi Oke. nenek itu juga sampai hari ini mama juga mungkin berpikir sama kayak Ijal gitu ya, apa ya yang Hmm. dilakukan oleh nenek dan kakek gitu, sehingga kami anak-anaknya tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, Ya, yang ya, ya, ya. menyebabkan masalah luar biasa. Ya tadi pernah kayak kakak mamam gitu pernah sampai mabok-mabokan, tapi itu teratasi gitu ya. Ya. Tidak sampai akhirnya merusak menjadi destruktif terhadap diri dan Hmm. keluarga dan sebagainya itu enggak gitu ya. Nah jadi, mama pikir sih mungkin, perilaku itu kan lebih lebih kelihatan ya Ya, 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 daripada ya. niatan, isi hati dan sebagainya gitu Hmm. ya. Hmm. Perilaku itu bisa langsung dilihat, bisa langsung dirasakan. Jadi bisa jadi itu. Tadi contoh misalnya yang Ida sampaikan, kita kan nggak pernah membeda-bedakan orang. Itu kan dari perilaku kita kan. Ya, 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 Misalnya, ya, ya. dulu nenek juga begitu. Istilahnya, tukang beca aja sama dia disapa. Ya disapa, dianggap orang dan lain sebagainya gitu ya. Tidak pernah membeda-bedakan mau dia, pernah ketemu sama presiden dan sebagainya. Ya, ya. Siapapun sekampung ini kenal semua sama nenek gitu. Nah, Hmm. itu kalau dilihat dari perilaku, tutur kata yang Ya. digunakan ya dengan orang-orang yang ditemui itu rasanya mungkin itu ya yang sudah cukup ya dengan kita Ya. melihat bahwa itu bukan diada-ada gitu dan Hmm. konsisten. Ya, Jadi ya, ya, ya. enggak waktu-waktu tertentu aja kayaknya bermulut manis gitu ya. Ya, ya. Di, setiap, situasi, berhadapan dengan siapapun, ya begitulah cara cara beliau gitu ya menghadapi Ya. orang gitu. Hmm. Jadi pikir itu ya yang membangun akhirnya nilai-nilai, hidup, kami gitu ya sekeluarga Ya. waktu itu, memudahkan kita untuk bergaul di mana saja ya, apa, tidak merasa minder gitu kalaupun harus ketemu yang orang yang mungkin, status sosialnya lebih tinggi dari kita, Ya. ke Ya, bawah ya, mah ya. apalagi lebih gampang gitu ya. Dan itu nggak silau dengan hal-hal yang menggoda itu tadi gitu loh. Ya, 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 ya. Sekarang gini aja lah, zaman mama SMP, SMA gitu ya, zamannya berdisko-disko ria lah itu ajojingnya Ya, zaman ya. baheula gitu ya. Mama meskipun, atlet lah gitu ya, 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 itu ya. bergaul loh dan Ya. dibolehkan oleh nenek. Pulang malam, pulang jam 1, pulang jam 2 malam, ditungguan ke supir. Ya udah, Ya, tapi ya. ya aman-aman aja gitu. Ya, ya, Ya ya, ya, ya. pokoknya aku mah pengen pengen ketawa-ketawa aja gitu sama teman-teman, ngumpul ya nu rek mabok serah gitu ya, ya mau ngapain terserah. Saya mah pokoknya seserian, senang-senang, pulang udah Ya, beres. ya. Jadi bisa jadi gitu ya, bisa jadi yang dilihat adalah ya perilaku sehari-hari,
Ya. tutur kata yang dipergunakan gitu ya, perbuatan-perbuatan yang memang kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bisa jadi Ya. itu yang berbicara lebih lantang gitu ya, Ya. ketimbang hal-hal yang sifatnya ya lebih soft dari itu gitu. Ya. Habib aja nih Mam, kan kita punya yang iya ya, Ijal kalau baru nyadar juga Mamang sama Babak tuh kalau ada tamu ke rumah pas pulang tuh dianterin sampai mobil, sampai at least sampai pagar rumah lah, ikut Hmm, keluar gitu kitanya. Ijal melakukan itu ke teman-teman Ijal sampai hmm. sekarang dan ke siapapun. Abim kalau ada yang mau keluar rumah ngikutin sampai luar, dadah gitu, terus dah aja masuk lagi gitu. Itu Ya baru iya, anak umur 1,5 tahun gitu. itu. Jadi sangat apa ya? Kita harus sangat sadar dengan perilaku kita. Ya, ya, ya. Karena apalagi anak kecil kan apa namanya Nangkep. kupingnya, Ya. matanya itu tajam sekali gitu ya. Hmm. Mereka akan mengamati itu dan meniru Ya, ya, karena ya. ya itu yang Apalagi dia lihat. bertahun awal itu ya. Jadi apa kadang-kadang ya orang tua suka nggak terlalu sadar akan hal itu gitu ya bahwa Ya, anak ya. kecil lah nggak ngerti hati-hati Iya, iya. anak-anak Sekarang tuh udah kasih diam-diam HP aja, mengamati. saya pergi gitu kan, kebanyakan gitu kan sekarang. Nah ini makanya haruslah harus Kayak apa gitu. eh apa namanya kita secara sadar balik lagi berperilaku di depan Hmm. di dalam rumah di keluarga itu apalagi Iya, sekarang dengan kondisi di rumah terus. ya, Itu kan di satu sisi kadang ya membuat kita frustrasi, tapi ya gimana kita mencoba mengendalikan itu kan. iya. Udah bukan manajemen waktu lagi, manajemen kehidupan WFH tuh. Emang, Suka work tuh manajemen kehidupan. emang. Kita nggak kenal ini, nggak kenal waktu malahan Iya, lebih iya, 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 parah kan. betul. Jadi Heeh. aktivitas kita bisa kapan aja terjadi apa aja ya Ya. dikerjain gitu karena udah tinggal tinggal nyalain laptop ibaratnya gitu kan. Iya, iya, iya. Heeh. Everything will be done gitu. Nah ini Hmm. yang lebih lebih apa ya, lebih dahsyat lagi sebenarnya kondisinya gitu, Iya. gitu. Hah, nah ini apa, kembali kepada apa, trigger tadi ya, Hmm. apakah ada hal-hal yang dirasakan seharusnya bisa dilakukan tapi dulu nggak dilakukan, ya so Hmm. far Rizal merasa mungkin kayaknya Udah nggak ada cukup. gitu ya. Iya, kayaknya nggak ada. Nah, mungkin Iya, akan menarik kalau ke Ade atau ke Ica. Karena kalau Ijal kan cenderung lebih nerimo gitu ya, anaknya tuh nggak mau ribet gitu. Jadi udahlah gitu. Tapi ya, ya akhirnya kan Ijal cuman, nggak cuman sih ya, Ijal ambil hikmah aja dari, misalnya Ijal nggak suka sama apa yang Mamam sama Babak lakukan ke Ijal gitu waktu itu, cuman ya itu balik lagi Ijal apa dari dulu udah tua gitu. Mungkin ya, kalau kalau dipikir-pikir kayaknya dari kecil udah tua gitu cara mikirnya gitu. Ya kemarin tes usia mental apa ya, usia mental juga 67 tahun kan. lah Sekarang deh usia mentalnya, cara berpikirnya gitu. Jadi mungkin dari kecil emang udah tua gitu. Jadi nggak ribet gitu. Kalau aja ditanya ada nggak sih yang dulu mamam harusnya lakuin tapi nggak dilakuin gitu ya, nggak ada. Udah alhamdulillah sudah pas gitu buat Ijal gitu. Nggak tahu iya, kalau sama Ade sama Ica juga belum pernah ngobrolin ini sih, kayak kayaknya mamam nanti tuh coba gini-gini enggak gitu, kayak gitu. kayaknya eee, perlu ngobrol satu-satu. Jadi biar Iya. biar tahu Heeh, juga gitu ya, apa betul. sebetulnya yang ada ekspektasi-ekspektasi apa gitu kan. Sebenarnya bukan bukan balik lagi ini bukan masalah penyesalan tetapi, eee, what can you do Pelajaran. better ya, Ya. terhadap keluarga kalian supaya kualitas hidupnya juga jauh lebih lebih bagus lagi gitu. Gitu. Oke. Nanti kita kita sambung lagi dengan topik-topik yang lain ya, Jal. Hmm. Nah, Oke. jadi teman-teman semua, ini siang ini obrolannya lumayan cukup panjang. Ya mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita kita petik lah ya dari obrolan ini bahwa kalau saya sebagai orang tua tuh itu saya percaya bahwa yang namanya perilaku kita sebagai orang tua yang kita lakukan, kata-kata yang kita pilih
sikap-sikap kita gitu. Itu yang akan dicontoh oleh anak-anak kita yang paling kuat tuh sebenarnya di situlah ya. Jadi untuk menjadi orang tua memang nggak gampang, tapi ya paling enggak lah kalau tips dari saya itu ya, secara sadar kita melakukan sesuatu itu kita harus sadar juga bahwa anak-anak kita itu melihat itu. Mungkin apalagi kalau anak masih kecil, kadang-kadang kita berpikirnya, alah masih kecil lah nggak ngerti. Jangan salah, ibu saya pernah bilang, hati-hati ya, telinga anak kecil itu tajam. Dia akan menampung semua, dia akan mendengar semua, matanya juga tajam, dia akan membuat memori itu sangat kuat gitu ya. Apalagi kalau hal-hal yang kita ulang-ulang gitu ya, itu menjadi karakter kita. Itu akan nempel banget tuh. Ya, jadi mudah-mudahan Ijal juga ke depan akan jauh lah lebih baik lagi dengan zamannya kayak sekarang. Justru pendidikan kita di rumah, saya percaya bahwa pendidikan di rumah itu nomor 1. Dulu mungkin anak-anak di sekolah ya, dari pagi sampai sore, itu ya nitipin sebentar aja sih sebenarnya. Tapi basicnya yang tadi Ijal bilang, kemanapun Ijal pergi, remnya itu tetap ada. Kan itu yang dibutuhkan gitu ya. Karena kita nggak bisa ngontrol orang di luar sana kok. Ya lucunya mungkin ya sekarang dikasih pandemi sama Tuhan itu ya untuk membalikan itu sih kayaknya. Kembaliin lagi gitu bahwa yang namanya belajar itu harus banyak di rumah gitu sama orang tua. Iya. Jadi itu sih hikmahnya. sekarang kan waktu awal-awal pandemi banyak perceraian. Ya. Kan? Banyak orang tua memilih, aduh kayaknya saya memilih WFO aja daripada WFH. Jadi klaster kantor. Nah, itu karena memang sebenarnya tugas dan tanggung jawab urusan keluarga, urusan anak, ya urusan kita orang tuanya. Di sekolah mah cuma nitipkan, saya nggak bisa ngajarin dia matematik, sok pengajarin gitu. Tapi bahwa bagaimana berlaku terhadap orang, bagaimana kita menjaga hati nurani dan sebagainya, ya itu mah kembali lagi itu semuanya ada di rumah. Nggak bisa lah kita. Inilah contoh simpelnya Mam yang bisa Ijal kasih mungkin. Yang ngajarin buka celana kalau mau pipis itu siapa sih? Ya orang tua, nggak mungkin orang lain. Udah diajarin, udah dicontohin aja. Kadang kita sekarang suka kejepit lah, suka nyangkut lah. Itu tuh udah dicontohin dan dikasih tahu loh. Apalagi nggak dicontohin sama nggak dikasih tahu. Ya, mau buka celananya gimana gitu, ibaratnya kalau diibaratkan kayak gitulah. Ya kehidupan juga kayak gitu. Ya, makanya kita harus contoh orang tua yang baik-baiknya, kita harus kasih contoh juga ke anak yang baik-baik gitu. Ya biar kayak gitu. Ya orang udah kasih tahu aja masih suka celaka, apalagi yang nggak dikasih tahu gitu. Gitu. Oke deh. Ya wes kita tutup dulu ya obrolan kita siang ini. Nanti kita cari lagi topik yang lain. Yang mau minta topik boleh request ke DM IG. boleh silahkan. Di sini pokoknya forumnya bebas karena saya orang tua dan juga punya anak-anak. Sebenarnya seputar orang tua dan anak itu juga banyak hal yang kita bisa gali ya. Oke, thank you Ijal. Nanti kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Bye bye. Bye.